Halo kelas 5 dan kelas 6, apa kabarmu hari ini? Senang sekali Ibu Berli bisa menyapamu melalui video devosi kita hari ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, Ibu Berli mau mengajak kelas 5 dan juga kelas 6 untuk berdevosi bersama-sama. Jadi sebelum devosi kita mulai, Ibu Berli mau minta semuanya untuk menyiapkan hati, menyiapkan dirimu masing-masing, siapkan Alkitabmu, karena kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, kita akan bersama-sama bernyanyi. Kita angkat lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Ibu ambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ibu Berli akan membacakannya untuk kita semua. Kelas 5 dan kelas 6 boleh mengikutinya di dalam hati. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 di bawah judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Ibu Berli mengambil perenungan ini berkaitan dengan hari yang kita lewati kemarin. Hari ini tanggal 15 Februari 2021. Kemarin kita baru merayakan, mungkin kelas 5 dan kelas 6 banyak yang merayakan dengan keluarga, dengan teman, yaitu hari peringatan Hari Kasih Sayang, Hari Valentine. 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Nah, kasih sayang, maka Ibu Berli mau mengaitkan peringatan tersebut dengan perenungan firman kita hari ini. Nah, mungkin kelas 5 dan kelas 6 sudah banyak ya yang sering mendengar, sudah familiar begitu, bahwa
kita sama-sama tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Tuhan begitu mengasihi kita anak-anaknya yang terbukti dari kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita ingat di kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba bayangkan kalau kamu memiliki sesuatu dan itu hanya satu-satunya. Tunggal itu artinya satu-satunya. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, maka dia mengorbankan Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, itu bukti paling nyata dari kasih seseorang terhadap kita. Ya, mungkin kita bisa bilang, oh, orang tuaku mengasihiku, kakakku mengasihiku, saudara-saudaraku mengasihiku. Tapi tidak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, kita tahu nih, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh karena kasih dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah kelas 5 dan kelas 6 masih ingat perenungan kita 3 minggu yang lalu? 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas ini, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ada sifat Allah yang ada dalam diri kita. Kita sudah belajar bahwa kita ini memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Nah, bagaimana dikatakan kami adalah anak-anak yang memiliki kasih, mampu mengasihi sesama? Oke, Ibu Berli akan bacakan satu persatu lagi ya. Yang pertama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, dikatakan di sini kasih itu sabar. Coba ingat-ingat lagi, apakah dirimu dalam menjalani hari-harimu sudah merupakan anak yang sabar? Ketika permintaanmu tidak dituruti, ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah kamu mampu untuk bersabar menunggu kapan waktunya akan tiba? Atau kamu akan menuntut kapan kamu ingin itu harus ada, begitu. Jadi sebagai anak Tuhan yang harusnya kita itu bisa hidup mengasihi, hidup dengan kasih, kita harusnya bisa menjadi anak yang sabar. Ya, kasih itu sabar, murah hati. Murah hati berarti mau menolong, mau berkorban untuk orang lain. Nah, kita sudah mendapatkan satu contoh yang begitu jelas, begitu nyata, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, sekarang apakah kita anak-anaknya mau berkorban untuk orang lain di sekitar kita? Kemudian berikutnya, ia tidak cemburu. Ayo, siapa yang masih suka cemburu sama adiknya, sama kakaknya? Jadi mulai hari ini tidak boleh lagi ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang sabar, kemudian murah hati, dan juga tidak cemburu. Berikutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayo, siapa yang masih suka, siapa yang masih sering melakukan hal-hal yang tidak sopan? Melawan orang tua, membantah perkataan orang tua, melakukan hal-hal lain ketika orang tua berbicara, itu merupakan contoh anak yang tidak sopan. Jadi hari ini kita belajar ya, ternyata kalau kita mau dikatakan anak yang memiliki kasih, maka kita harus belajar untuk sopan. Kemudian dia tidak mementingkan diri sendiri. Jadi tadi disambung dengan dia mau berkorban, berarti dia juga mau mementingkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Oke, berikutnya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang masih suka marah-marah, mulai hari ini Ibu Berli mau semuanya hilangkan dulu itu sifat-sifat pemarah dan suka merajuk kalau misalnya permintaannya tidak dituruti. Jadi kita ingat, hari ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau memiliki kasih di dalam diri kita. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa kasih itu sabar, murah hati,
dan tidak cemburu. Selain itu, kasih itu juga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan juga tidak melakukan hal yang tidak sopan. Jadi hari ini Ibu Berli kelas 5 dan kelas 6, mari sama-sama belajar menunjukkan kasih kita terhadap orang lain sebagaimana Tuhan yang menjadi teladan kita dalam mengasihi. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita manusia. Karena begitu besar kasihnya terhadap kita, maka kita yang merupakan anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus mampu menunjukkan kasih kita kepada orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa mendapatkan kasih yang kita berikan, kita terima dari Allah Bapa, kemudian kita juga mampu untuk mengasihi orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami untuk hidup saling mengasihi. Kami mau belajar menjadikan Engkau sebagai teladan kami dalam mengasihi, supaya kami betul-betul bisa memberikan kasih kami kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami mau melakukan semua kegiatan hari ini. Semuanya mau kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kelas 6 dan kelas 5. Selamat beraktivitas. God bless you. Bye-bye.